Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama Mas Faisal dan juga ada Pak Tajudin. Pak Tajudin, ini kan kalau di Bupati Muna Barat, untuk pemilihan bupatinya nanti kan calonnya hanya calon tunggal ya. Nah, ini kan ada namanya melawan kota kosong. Ada berbagai konsekuensi. Bagaimana pemahaman ini sudah disampaikan sejauh ini kepada masyarakat? Ya, baik Mbak Valen. Kita di Sulawesi Tenggara, dari 17 kabupaten kota, satu-satunya itu di Muna Barat, yang peserta pemilihan kepala daerahnya itu adalah hanya satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal. Ya, itu ada di Kabupaten Muna Barat. Lalu dalam hal bentuk-bentuk sosialisasi kami itu kemarin tadi saya kira sudah disampaikan. Untuk kemudian pada peserta yang satu pasangan calon tunggal ini agak berbeda dengan yang lebih dari satu pasangan calon atau lebih dari satu pasangan calon itu. Perbedaannya bahwa satu, dibentuk surat suara saja, ya dibentuk surat suaranya itu kemudian untuk satu pasangan calon itu, ya manakala misalnya mendapatkan nomor urut 1, maka di surat suara berikutnya itu tidak bergambar, hanya nomor saja. Itu juga kami sudah sampaikan kepada masyarakat, ya bentuk-bentuk sosialisasi, penyampaian dalam hal memastikan bahwa yang ada dalam benak masyarakat kita saat ini adalah kota kosong. Ya, apakah kota kosong ini yang ditayangkan dalam surat suara itu kami sudah sosialisasikan. Ya, kami sudah sosialisasikan format bentuk surat suaranya bahwa manakala paslon itu mendapatkan nomor urut 1, ya maka yang berikutnya adalah surat suara hanya nomor yang tidak bergambar. Ya. Itu juga kami sudah sampaikan, termasuk dengan tata cara penyaluran atau pencoblosan nanti. Ini kami pastikan untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat bahwa kota kosong sesungguhnya itu tidak dalam surat suara. Ya, tetapi kota kosong yang dimaksud itu hanya paslon tunggal yang kemudian punya nomor, ada nama, kemudian ada foto. Kalau berikutnya itu hanya ada nomor, tidak ada gambar apa-apa. Jadi sudah tersosialisasi juga ya Pak soal itu. Nah Mas Faisal, kalau pemilu semua berharap ini demokrasinya bisa berjalan dengan baik. Pun ada mungkin yang tidak sejalan atau mungkin ada yang mau mengkritik, itu kan perlu dengan tata cara yang baik kan. Nah bagaimana sosialisasinya supaya terjaga keamanannya nanti pada saat pilkada serentak? Ya baik Mbak, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi, kita berpegang teguh pada prinsip pemilihan jurdil, pemilih yang berkualitas, berintegritas. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk memilih pemimpin di Kabupaten Muna Barat itu hak suara politik masing-masing. Oke. Jadi itu adalah hak suara politik masing-masing dan itu juga disampaikan berulang kali ya? Iya. Oke, Pak Tajudin, kalau pemetaannya bagaimana dari sisi keamanan? Ya sejauh ini Mbak Valen, untuk Kabupaten Muna Barat itu ya sampai dengan di tanggal 27 bahwa kondisinya aman-aman saja ya. Kemudian masyarakat kita diberikan untuk mengekspresikan diri ya, karena tidak salah juga masyarakat itu memberikan pilihan pada surat suara yang tidak bergambar, itu diatur dalam konstitusi undang-undang kita ya. Tetapi dalam kondisi kita Kabupaten Muna Barat itu kami terus lakukan koordinasi dengan teman-teman pihak kepolisian. Alhamdulillah ya, pihak kepolisian itu di Kabupaten Muna Barat termasuk TNI dan rekan-rekan pihak terkait atau Forkopimda itu koordinasinya kita baik, sehingga kami punya keyakinan bahwa nanti sampai dengan selesainya pemungutan penghitungan, kondisi kita di Muna Barat itu ya akan berjalan baik, lancar dan aman. Yang berikutnya bahwa dalam posisi koordinasi kita dengan pemerintah daerah, kami juga selalu menyampaikan di giat-giat kami ya di beberapa tempat ataupun titik kegiatan-kegiatan kami lakukan ya, bahwa yang mempunyai kewajiban ya, yang mempunyai kewajiban untuk mensukseskan pilkada serentak 2024 ya, maaf 2024 itu adalah bukan hanya semata-mata KPU ataupun Bawaslu, tetapi ini menjadi kewajiban secara kolektif oleh beberapa pihak. Ya, dalam hal ini kami sebagai penyelenggara teknis, rekan-rekan Bawaslu sebagai lembaga pengawas, termasuk dengan teman-teman pihak kepolisian ataupun Forkopimda. Semua Forkopimda. Ya, termasuk dengan pemilih kita. Di pemilih kita ini tidak hanya kemudian aktif datang menyalurkan pilihnya, tetapi pemilih kita ini menjaga kondusivitasnya,
kemudian kedua mengambil bagian atau peran aktif di setiap tahapan-tahapan yang baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Sampai nanti pilkada serentaknya selesai dilakukan untuk tahun ini. Nah, itu tadi pemirsa bagaimana persiapan yang sebenarnya sudah dilakukan sejauh ini mulai dari debat yang akan diselenggarakan tanggal 15 November sampai dengan nanti untuk pilkada serentak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Pak Tajudin terima kasih. Mas Faisal terima kasih sudah datang ke studio Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.